saya Nurdian Syahputra, salah satu guru biologi di SMA Negeri 1 Pulau Besar. Saat ini saya sedang mengikuti PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 di Universitas Tanjung Pura, Kalimantan Barat. Di video kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran aksi kedua saya pada materi sistem peredaran darah pada manusia di kelas 11. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran, saya tolong lebih pimpin doa. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah, berarti sehat semua ya? Untuk masuk. Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silakan scan kode di depan untuk presentasi seperti biasa. Silakan. Atlet untuk kehadiran hari ini. Nah, silakan di classroomnya masuk ke Google Jamboard. Silakan jawab pertanyaan yang ada di Google Jamboard. Ya, ada 3 pertanyaan, silakan diisi. Ya. Soal pertama tadi, apa kalian pernah melihat darah? Dan apa saja sih komponen darah? Nah, di situ dijawab. Pernah melihat darah? Pernah. Karena pernah semua kan melihat darah. Tapi kalau komponen darah, ada yang jawab tidak tahu. Silakan jawab. Silakan keluarkan IG-nya. Apakah kalian sudah tahu golongan darah? Belum ya? Ada yang belum? Apakah golongan darah setiap orang sama? Ada yang jawab tidak. Pertanyaan ketiga, apakah fungsi dari mengetahui golongan darah? Maka dijawab. Kenapa kita penting mempelajari yang pertama komponen darah, yang kedua mengetahui golongan darah? Kenapa kita penting untuk mengetahui golongan darah? Karena ketika kita mau transfusi darah, mau donor darah, kita harus tahu dulu golongan darah kita masing-masing. Ya? Oke. Gimana tujuan pembelajaran hari ini? Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan komponen darah dengan hasil diskusi. Yang kedua adalah peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pentingnya golongan darah. Tadi, ya, apa sih fungsi golongan darah? Nah, ini. Yang ketiga adalah peserta didik diharapkan mampu menentukan golongan darah dan mengaitkannya dengan aktivitas transfusi darah. Penilaian ada 3, bisa dibaca di depan. Ada penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penilaian pengetahuan itu nanti di akhir pembelajaran ada post test. Yang kedua adalah penilaian keterampilan. Nah, di sini penilaian keterampilan adalah presentasi dan diskusi. Nanti ada kegiatan kerja kelompok, presentasi dan diskusi. Silahkan kalian kembangkan kreativitas. Aktif di kerja kelompok, ada penilaian. Yang terakhir adalah penilaian sikap. Penilaian sikap selama kegiatan pembelajaran. Silakan perhatikan video di depan. Inilah nasib Badria warga desa Gulumpang, Sulu Induk, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Sekarang ia hanya bisa terbalik rumah di tempat tidur. Kondisi itu sejak 29 Februari lalu.
Karena diabetes, Badria dirawat di rumah sakit Abdul Sumawi. Untuk menstabilkan kondisi tubuh, ia harus menerima transfusi. Namun ternyata darahnya di transfusi berbeda dengan golongan darahnya. Badria yang bergolongan darah O menerima transfusi darah golongan B. Akibatnya wanita parubaya ini mengalami kejang, muntah, dan kiat lemah. Rencananya pihak keluarga akan membawa Badria ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh untuk mendapatkan pengobatan yang intensif. Proses hukum silakan. Nah, itu kita serahkan kepada penyidik di Polres Sumatera. Pihak Rumah Sakit Arun belum memberikan keterangan mengenai kasus salah transfusi ini. Munara Syamsuddin melaporkan. Nah, dari video tayangan Bigfang, kira-kira silakan yang mau membuat pertanyaan atau pernyataan dari video. Angkat tangan. Oke, Andy duluan, silakan Andy. Mengapa saat transfusi darah golongan darahnya itu harus sama? Oke, ada pertanyaan dari Andy. Bagus. Karena di kasus tadi beda. Beda darah. Oke, pertanyaan simpel ya. Lalu pertanyaannya. Yang kedua, silakan. Silakan Marcel. Akibat dari salah transfusi darah dapat menyebabkan penyakit pada tubuh. Iya, bagus sekali. Tadi di video tampilkan bahwa ketika kasus salah transfusi darah dapat menyebabkan penyakit. Ya, bagus ya. Kenapa? Dari pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan ketemu jawabannya ketika kita masuk pada titik pembelajaran. Ada lagi? Silakan. Silakan berikut. Pernyataan saya, Pak. Pernyataan, ya. Apa pernyataannya? Salah transfusi darah bisa dilaporkan ke pihak berwajib. Iya, benar. Salah transfusi darah bisa nggak dilaporkan ke pihak berwajib? Bisa kalau di video tadi kan? Iya. Ada lagi? Silakan. Silakan. Untuk menstabilkan kondisi tubuh bisa dengan transfusi darah? Oke, untuk menstabilkan kondisi tubuh bisa nggak dengan transfusi darah? Bagus, pertanyaannya bagus, pernyataannya juga bagus. Nah, setelah ini silakan bentuk kelompok seperti yang sudah saya bagikan pada pertemuan kemarin. Oke, sudah bentuk kelompok, ada 5 kelompok. Kelompok pertama, ketuanya adalah Abdul. Kelompok 2, ketuanya Riko. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 ketuanya Amel. Kelompok 4, ketuanya Mahfud. Kelompok 5, ketuanya Marcel. Oke, ini KKBD. Sedikit saya jelaskan mengenai teknis pengerjaan LKPD di lembar pertama. Di lembar pertama itu ada identitas, ya, ketua kelompok, kelas, dan anggotanya. Di bagian lembar selanjutnya itu ada petunjuk umum cara mengerjakan LKPD. Silakan dibaca, ya. Terus di kegiatan pembelajaran. Di kegiatan pembelajaran ada orientasi pada masalah, silakan dibaca wacananya. Terus ada penyelidikan di lembar ke-3 atau 4. Simulasi uji golongan darah. Ya, simulasinya menggunakan aplikasi namanya Village golongan darah. Silakan ya. Nanti di tabel hasil pengamatan cek golongan darah dibuat tabel sesuai dengan hasil percobaan yang kamu lakukan secara simulasi menggunakan aplikasi itu ya. Ada pertanyaan untuk teknis pengerjaan LKPD? Tidak? Kita sepakat waktu mengerjakannya berapa menit? 30 menit. 30 menit kelamaan. 20 menit. 20 menit. Oke, kita sepakat 20 menit. Berapa bagian? 2.
Ya. Ini yang menentukan golongan darahnya apa? Ya, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang transfusi darah. Hasil presentasi kami akan dibacakan oleh teman-teman saya. Hasil percobaan golongan darah pasien 1 anti A menggumpal, anti B tidak menggumpal, anti AB menggumpal, anti U. Skema transfusi darah. Darah A bisa didonorkan ke A dan AB. Darah O bisa didonorkan ke darah A dan darah B dan juga AB. Darah B bisa didonorkan ke darah B dan AB. Menganalisis dan mengevaluasi hasil. Kesimpulan dari informasi tersebut adalah kita harus mengetahui golongan darah kita agar dan pada saat kita melakukan transfusi atau donor darah kita tidak mengalami sesuatu yang tidak diinginkan seperti penggumpalan darah. Demikianlah hasil presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan oleh kelompok lain? Silakan di kelompok lain ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, silakan ditutup. Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kami tutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil percobaan golongan darah. Pasien 1 anti A menggumpal, anti B tidak menggumpal, anti AB menggumpal, anti D tidak menggumpal. Jadi golongan darah pasien 1 yaitu A-. Pasien 2 anti A menggumpal, anti B menggumpal, anti AB menggumpal, anti D tidak menggumpal. Jadi golongan darah pasien B ya pasien 2 yaitu AB. Pendonor 1 anti A tidak menggumpal, anti B tidak menggumpal, anti AB tidak menggumpal, anti D tidak menggumpal. Jadi golongan darah pendonor 1 yaitu O-. Pendonor 2 anti A tidak menggumpal, anti B menggumpal, anti AB menggumpal, anti D menggumpal. Jadi golongan darah pendonor 2 B. Pasien 1 mendapatkan transfusi darah dari pendonor 1. Pasien 2 mendapatkan transfusi darah dari pendonor 1. Skema transfusi darah yaitu jika memiliki darah A+, kita bisa mentransfusi darah ke A+ dan AB+. Dan jika memiliki darah AB, kita bisa
mentransfusikan darah kita dengan darah A+, A-, AB+, dan AB-. Jika memiliki darah B+, kita bisa mentransfusikan darah kita yaitu dengan B+ dan AB+. Dan jika memiliki darah B+, kita bisa mentransfusikan darah kita dengan B+, B-, AB+, dan AB-. Jika memiliki darah AB+, hanya satu transfusi darah yang bisa dilakukan yaitu dengan AB+. Dan jika memiliki darah AB-, kita bisa mentransfusikan darah kita dengan AB+ dan AB-. Jika memiliki darah O+, kita bisa mentransfusikan darah kita yaitu dengan O+, A+, B+, dan AB+. Dan jika memiliki darah O-, kita bisa mentransfusikan darah kita ke semua golongan darah yaitu A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, dan O-. Dari wacana mengenai kasus transfusi darah. Dari kasus tersebut yang menyebabkan pasien susah nafas dan kejang-kejang adalah darah yang didonorkan tidak sesuai dengan golongan darah pasien sehingga menyebabkan darah yang didonorkan menggumpal dan pasien yang memiliki darah B+ seharusnya mendapat transfusi dan golongan AB+, bukan AB. Jadi dari kesimpulannya adalah sebelum melakukan transfusi darah kita harus mengetahui golongan darah kita terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan pada saat transfusi darah seperti penggumpalan darah sehingga mengakibatkan kejang-kejang. Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dipresentasikan, sudah 5 kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya, hasil diskusi kelompok masing-masing. Kira-kira siapa yang bisa membuat kesimpulan dari hasil presentasi? Silakan, yang bisa angkat tangan. Ada yang bisa? Oke, silakan Niko. Ya. Ketika terjadi luka, saudara dapat melurus hingga tidak keluar terus-menerus. Ketika terjadi luka, darah tidak keluar terus-menerus. Oke, bagus. Ada lagi? Silakan. Silakan, silakan. Pengobatan untuk mengatasi penggumpalan darah adalah mengonsumsi obat-obatan, operasi, dan menjalani gaya hidup sehat seperti berolahraga. Pengobatan yang bisa dilakukan di rumah adalah aktif bergerak, pola makan, berhenti merokok. Golongan darah setiap orang berbeda-beda karena pengaruh genetik. Oke, golongan darah setiap orang berbeda-beda karena yang jelas dipengaruhi oleh genetik atau keturunan. Untuk kesimpulan dari hasil presentasi, silakan perhatikan sedikit ke depan. Dari hasil diskusi tadi, ya, saya sampaikan sedikit bahwa golongan darah pasien satu itu adalah amin. Kenapa dikatakan amin? Karena yang pertama di uji anti A itu darahnya menggumpal. Untuk di anti B darahnya tidak menggumpal. Anti AB darahnya menggumpal dan anti D tidak menggumpal. Itu adalah anti D, itu adalah sebagian dari golongan darah resus. Resus hanya ada 2, resus positif dan resus negatif. Nah, darah adalah yang mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Mengangkut nutrisi, jadi apa yang kita makan diangkut oleh darah, disebarkan ke seluruh tubuh. Mengangkut
menyangkut sistem kekebalan tubuh. Komponen darah ada 4. Yang pertama adalah plasma berdarah, biasanya berwarna kuning. Yang kedua adalah keping darah. Yang ketiga, sel darah merah. Yang keempat adalah sel darah putih. Proses pembekuan darah. Nah, ini kenapa yang menyebabkan ketika kita buka, darah tidak terus-menerus keluar. Karena ada proses pembekuan darah yang dilakukan oleh trombosit. Biasanya dia akan membentuk benang-benang fibril sehingga menutup luka. Tetapi ada juga kasus ketika luka darah tidak bisa membeku atau sukar membeku. Nah, untuk penjelasan darah kenapa dia sukar membeku atau tidak bisa membeku di pertemuan selanjutnya mengenai kelainan pada sistem peredaran darah. Golongan darah A. Golongan darah A yaitu adalah jika darah yang diberi anti A dia menggumpal dan anti B tidak menggumpal. Diskusi kelompok sudah dipresentasikan juga dan sudah membuat kesimpulan dari hasil presentasi. Nah, sekarang silakan kembali ke tempat duduk semula. Baik, demikian tadi kegiatan pembelajaran kita yang telah kita laksanakan. Sekarang, siapa yang bisa membuat kesimpulan dari seluruh kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan? Mulai dari awal, dari kegiatan ini kita tadi presentasi, diskusi, tanya jawab, bahkan sudah membuat kesimpulan untuk hasil presentasi. Nah, sekarang kesimpulan dari seluruh kegiatan pembelajaran siapa? Yang berani boleh angkat tangan. Silakan, yang buat kesimpulan boleh. Oke, silakan, Biko. Saya ingin menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Oke, silakan. Yang pertama, ketika terjadi luka, darah dapat membeku sehingga tidak keluar terus-menerus. Oke, bagus. Dan yang kedua, komponen darah. Yang pertama, plasma darah. Kedua, keping darah. Ketiga, sel darah merah. Dan yang keempat, sel darah putih. Dan yang ketiga, mengetahui golongan darah sangat diperlukan dalam transfusi darah. Oke, itu ya bos dulu. Oke, ada lagi yang membuat kesimpulan silakan. Oke, silakan Aurel. Dari kesimpulan pembelajaran saya menyimpulkan secara umum golongan darah yang kita ketahui itu ada 8. Yang pertama A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, dan O-. 8 ya. Terus golongan darah O bisa disebut juga dengan donor universal karena dapat didonorkan ke semua jenis golongan darah. Dan AB disebut juga dengan resipien universal karena dapat menerima semua jenis golongan darah. Donor universal dan resipien universal berlaku ketika semuanya berlaku apabila stok golongan darah yang dibutuhkan tidak tersedia. Oke, bagus sekali. Tadi sudah melakukan diskusi, sudah presentasi, sudah membuat kesimpulan. Seperti yang saya bilang di awal, ada penilaian pengetahuan, ya, yaitu berupa post test. Silakan buka classroom-nya. Silakan buka di classroom-nya. Untuk bukunya silakan ditutup dulu. Untuk buku mapelnya silakan ditutup. Silakan buka classroom. Di classroom sudah saya kirimkan soal post test. Ada 5 soal. Silakan dikerjakan sebaik mungkin. Waktu mengerjakannya 10 menit. Silakan mulai dari sekarang.
untuk pertemuan berikutnya silahkan pelajari materi tentang kelainan pada sistem peredaran darah atau biasa disebut dengan penyakit-penyakit yang terdapat pada atau disebabkan oleh kelainan pada peredaran darah. Tadi salah satu contoh yang saya singgung di kegiatan pembelajaran tadi adalah darah yang suka membeku atau ketika luka darahnya keluar terus itu. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini saya minta tolong Novi karena pagi ini sudah memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran. Silakan dipimpin doa. Pada hari ini dapatkan kebersamaan agama dan kepercayaan masing-masing.